Pencurian perabotan rumah tangga terjadi di dua rumah yang bertetangga di Desa Agung Mulia, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Minggu dini hari. Maling itu masuk rumah Mbah Dah, seorang lansia, dan rumah pedagang keliling perabotan rumah tangga bernama Ridwan. Pelaku masuk rumah Mbah Dah melalui pintu dapur. Pelaku menggasak 2 tabung gas LPG dan jam dinding. Pencurian baru diketahui saat Mbah Dah akan sholat subuh. Hilang. Piro luru Jam 3 tangi. Unjo tembukuna jam 5 rena. hilang. Hilang. Lawange meblak-meblak. Wis tak kabeh. Di rumah Ridwan, pelaku menggasak dagangan perabotan rumah tangga yang tidak diturunkan dari mobil pickup. Kerugian korban hingga 2 juta rupiah. Berupa bak, terus jam dinding, bakul, terus baskom, terus termos panas. Ya perkiraan habis 1 juta 2 jutaan lebih. Tadi malam sekitar jam 3. Berapa jam 3 ya? Jam 3. Pencurian perabotan rumah tangga di 2 rumah ini tidak dilaporkan ke polisi. Mbah Nah dan Ridwan mengikhlaskan perabotannya hilang digasak pencuri. Mbah Nah dan Ridwan meminta polisi meningkatkan patroli ke desa-desa pada malam hari supaya pencurian serupa tidak terulang lagi. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji. Jembatan Sungai Wailaai, Desa Laai, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat ambles dan membahayakan pengendara. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, pada Minggu siang, warga dan pamong memasang rambu-rambu berupa pohon pisang yang diletakkan di jalan yang berlubang. Amblesnya jalan ini dampak ambruknya dinding pembatas serta bronjong di bawah jembatan akibat diterjang banjir beberapa hari lalu. Dinding pembatas sungai dengan permukiman yang ambrol menakutkan warga yang tinggal di bantaran Sungai Wailaai. Saat hujan, rumah mereka terancam terendam banjir dari luapan sungai. Posisi hujan deras, Pak? Ya hujan deras, hujan terus. Nah. Jadi air sampai seberapa tinggi, Pak, kemarin? Ini misal 1 meter lagi ini. Misal 1 meter lagi enggak kelemparan di rumah. Jadi ada kita. berapa batang kelapa yang udah ikut hanyut? 5 batang kelapa. Tanaman ya. punya Bapak? Iya. Pohon kelapanya? Iya. Tujuan nanam pohon kelapa memang buat menahan abrasi? Iya, untuk menahan kekuatannya kan saya ngambil nanam itu kan supaya kekuatannya akarnya itu jangan supaya menahan ini abrasi, tanah ini jangan longsor. Jadi bukan hanya di sebelah sini aja, sebelah sana di depan apa itu? Ini ada berapa rumah titik? Makan. Iya, ada beberapa titik memang, terus yang sebelah sana juga. Itu sebab itu putus jalan itu ke kampung sebelah itu. Jadi maksud kami ini atas nama masyarakat yang ada di sekitar sini, terutama masyarakat Laai ini, kami mohonlah dinas-dinas terkait atau yang berkompetensi dengan permasalahan ini untuk segera. Jadi jangan sampai perintah kami itu ada korban dulu baru ada penanganan. Jembatan Wailaai ini berada di Jalan Sumatera lintas barat penghubung Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Warga dan pamong desa mendesak pemerintah segera memperbaikinya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Ini bukanlah kandang ternak, melainkan jalan desa Sukamaju, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Jalan becek dan berlumpur setelah diguyur hujan. Pengendara pun harus ekstra hati-hati jika tidak ingin tergelincir. Jalan yang rusak ini penghubung Kecamatan Banjarmargo dan Kecamatan Banjar Agung. Jalan telah lama rusak namun belum kunjung diperbaiki. Selain berisiko kecelakaan, jalan yang berlubang sering menyebabkan mobil rusak akibat bagian bawahnya tersangkut jalan. Melewatinya udah nyangkut semua. Lebih parah berarti jalannya Palungujo ya? Iya. Berarti ini jalannya ada 1 kilo yang parah. Kalau dari sana Mas, hampir 4 kilo Mas. Yang parah ya? Yang parah ya? Iya, hampir 4 kilo. Jadi belum sentuh sama sekali ya tahun ini ya sama pemerintah ya? Kalau tahun ini belum tersentuh. Aduh, sangat menyusahkan masyarakat sekali, khususnya kampung Sukamaju ini, Pak. Harapannya apa, Pak, kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kampung maupun pemerintah daerah, mohon untuk segera
diperbaiki supaya masyarakat dapat menikmati jalan dan untuk lalu lintas mudah, untuk ekonomi supaya lancar. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan ini karena setiap harinya ramai dilewati kendaraan warga setempat dan dari luar daerah. Baik pemirsa, saat ini saya berada di jalan milik Kabupaten Tulang Bawang yang menghubungkan di dua kecamatan Banjarmargo dan Banjar Agung. Yang saat ini adalah jalan yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Banjarmargo. Jalan ini merupakan jalan menghubungkan di dua kecamatan. Juga jalan ini adalah untuk mengeluarkan hasil bumi para petani yang ada di sekitaran Kecamatan Banjarmargo. Jalan ini dikeluhkan sejak 7 tahun yang lalu karena belum ada perbaikan dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga masyarakat berharap agar perbaikan jalan segera dilakukan karena lubang pada badan jalan ketika musim penghujan tiba akan terus mengerus dan lubang akan semakin dalam. Bahkan jalan juga dapat mencelakakan bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4. Sehingga pemerintah daerah harus cepat dan tanggap untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada badan jalan. Selain itu pun juga jalan ini juga merupakan salah satu jalan yang digunakan atau dimanfaatkan bagi para pelaku kejahatan. Untuk menghindari itu, maka pemerintah daerah segera untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rekrutmen petugas pengawas Kecamatan Pemilu atau Panwascam di pesisir barat menuai protes dari para peserta yang gugur. Ini mencuat setelah pengumuman peserta yang lolos. Ketua Bawaslu Pesisir Barat Irwan Syah pada Jumat siang mengatakan bahwa rekrutmen Panwascam di daerahnya transparan dan sesuai peraturan. Para peserta tes sebelumnya menuntut dibukanya data nilai hasil tes, namun itu tidak dikabulkan oleh panitia seleksi Panwascam. Sesuai peraturan, data yang dibuka hanya berdasarkan peringkat 6 besar saja. Bahwa di jumlis itu tidak disebutkan harus mencantumkan nilai, kan? Cukup dengan mencantumkan perankingan saja. Dan itu ada aturannya, Bang? Ada, itu juga bahwa nilai itu kan salah satu merupakan data yang dikecualikan berdasarkan penetapan PPID Bawaslu nomor. Jadwal tes tertulis pada rekrutmen Panwascam Pesisir Barat digelar 3 hari, mulai 14 hingga 16 Oktober lalu. Nama peserta yang lolos kemudian diumumkan 3 hari setelah tes. Bawaslu Pesisir Barat merekrut 66 anggota Panwascam untuk ditugaskan di 11 kecamatan dan setiap kecamatan terdapat 6 orang Panwascam. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.